Saudara Angkatan Laut Iran mencegat dua kapal MSC Francesca yang diklaim terafiliasi dengan Israel dan Epa Minodes di Selat Hormuz. Sebelumnya militer Amerika Serikat menyita kapal kargo Iran MV Tosca yang diklaim menerobos blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Lantas benarkah saling kunci di Selat Hormuz Amerika Serikat dan Iran ini yang makin berujung panas akan berujung negosiasi kandas? Kita akan bahas bersama pakar Timur Tengah Universitas Padjadjaran Dina Sulaiman. Selamat sore Bu Dina, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung di Kompas Siang hari ini. Bu Dina, jadi sejak awal perang kita melihat bahwa perang saling serang di lewat rudal begitu, tapi tampaknya sekarang epicentrumnya sudah bergeser ke Hormuz. Ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah Hormuz memang sudah sekarang menjadi epicentrum dari perang ini? Baik Mas Vidi, jadi kalau kita lihat bagaimana Amerika Serikat berusaha keras ya untuk membuka kembali Selat Hormuz, untuk mengembalikan kondisi Selat Hormuz seperti sebelum perang, itu memang menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Iran yaitu memblokade Selat Hormuz secara terbatas, sebenarnya kan tidak full di blokade ya, tapi Iran itu menyeleksi siapa saja yang boleh lewat. Tapi ini pun sudah menimbulkan pukulan ekonomi, tekanan ekonomi yang sangat berat buat Amerika Serikat dan sekutunya, sehingga itulah yang membuat Amerika betul-betul berupaya ya menekan Iran, antara lain dengan cara memblokade balik ya. Selat Hormuz diblokade oleh Iran, kemudian Amerika memblokade balik, itu yang terjadi kan. Ini dengan cara tekanan seperti ini, Amerika Serikat berharap Iran akan tunduk dan kemudian mau membuka kembali selat ini seperti semula. Kapal-kapal semula kan boleh lewat, siapa saja boleh lewat, bahkan tanpa ada pungutan. Tapi sekarang ada realitas baru yang dipaksakan oleh Iran, dan sebenarnya ini sejalan ya dengan hukum internasional. Iran itu melaksanakan haknya karena Iran mengikuti hukum kebiasaan internasional Konvensi Jenewa 1952 ya, yang mengatakan bahwa negara pantai itu boleh melakukan tindakan ketika kapal-kapal yang lewat itu membahayakan keamanannya. Nah, Iran mengklaim bahwa ini kapal-kapal yang berafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel, yaitu membahayakan keamanannya karena memang Iran yang diserang terlebih dahulu. Ibu Dina, kalau melihat eh, saling blokade gini, siapa yang akan paling bertahan? Saya pikir kalau dari sisi ini ya, banyaknya kapal atau banyaknya fasilitas militer yang ada di kawasan, tentu Iran ya, karena itu tanahnya mereka sendiri, pantainya mereka sendiri, dan Iran Jadi sudah Iran yang akan paling bersiap-siap. tahan dalam saling blokade ini ya. Jadi nanti Iran kira-kira yang paling sedikit dirugikan lah dibandingkan efeknya ke Amerika. Iya, bahkan sekarang Iran mendapatkan keuntungan ya. Bank Iran sudah menyatakan bahwa uang hasil dari tol Hormuz sudah masuk ke rekening Bank Iran. Artinya justru situasi ini menguntungkan buat Iran. Dan kalau Amerika Serikat menginginkan situasi normal seperti sebelumnya, itu sudah tidak mungkin. Yang bisa adalah berupaya mengurangi kerugian. Nah, ini yang harusnya dibicarakan di perundingan, tapi dengan cara seperti ini Amerika Serikat terus menekan, bahkan juga menyerang kapal Iran, sulit untuk bisa terjadi perundingan. Baik, Ibu, kalau Anda melihat apa ini saling blokade ini bisa mengarahkan ke perang terbuka di laut? Saya tidak yakin Amerika Serikat akan melakukannya, gitu ya, akan menyerang menyerang frontal, karena resikonya sangat berat. Apalagi juga kan Trump juga sudah mengatakan ya akan memperpanjang gencatan senjata. Ini sinyal bahwa Amerika Serikat, dalam hal ini Trump, itu tidak ingin ada perang terbuka lagi seperti sebelumnya, karena pertama ada masalah APBN yang terus berdarah-darah ya, karena biaya terus keluar, dan kemudian amunisinya Amerika Serikat sendiri sekarang sudah jauh berkurang. Ini diakui sendiri oleh media-media di Amerika dan juga lembaga think tank di Amerika. Amerika butuh waktu untuk mendatangkan lagi amunisi tambahan, sehingga dalam waktu dekat ini saya pikir Amerika akan menahan diri, jadi lebih ke cyber ya, perang psikologis, memberikan ancaman, tekanan, berharap Iran akan tunduk.
Baik Ibu, berarti ini artinya memang ketika Amerika memblokade Selat Hormuz dan tidak perang terbuka seperti sebelumnya melalui rudal, apakah ini memang hanya bersiap-siap untuk agresi selanjutnya mungkin akan dilakukan lebih besar atau seperti apa Ibu? Ya, ada dua kemungkinan ya, dari sisi bahwa Amerika Serikat sudah mengalami kerugian yang sangat besar dalam perang ini dan ini tidak diperkirakan di awal karena Amerika tidak mengira bahwa perang bisa berlanjut sampai 40 hari lebih sebelum gencatan senjata ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Amerika ingin perang segera berhenti, hanya saja tidak dengan cara menyatakan kekalahan. Oke. Inginnya Iran yang dicitrakan sebagai pihak yang tunduk. Tapi kalau melihat juga bahwa Amerika Serikat melakukan berbagai manuver seperti mendatangkan logistik, kemudian juga menarik pasukannya dari beberapa negara di Timur Tengah, kemudian diarahkan ke antara lain ke Jordan ya dikumpulkan. Ini tanda-tanda bahwa akan ada serangan darat juga. Jadi di antara dua kemungkinan ini kita perlu menunggu ya yang mana yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Tapi secara umum dua cara ini dengan menekan dan kemudian dengan eh, terus-menerus memblokade juga menunjukkan kepada dunia bahwa ini sedang ada regrouping, sedang ada upaya deployment baru. Ya, ini pada dasarnya ingin menekan Iran, menakut-nakuti Oke. supaya mau tunduk dan fokusnya tadi memang sangat mengganggu ekonomi dunia kan masalah Selat Hormuz. Inginnya Amerika itu Selat Hormuz kembali dibebaskan seperti semula. Baik pakar Timur Tengah Universitas Pajajaran, Dina Sulaiman, terima kasih telah berbagi pandangan di Kompas Siang. Selamat beraktivitas kembali.